Kepanikan mulai menyebar di Teluk setelah citra satelit menunjukkan dermaga pemuatan di Pulau Kart tanpa kapal tanker minyak, tepat di titik utama keluar minyak Iran. Pada 13 Mei 2026, sinyal yang memicu alarm bukanlah pidato dari Teheran maupun ancaman publik terhadap Washington, itu adalah kekosongan di laut. Terminal yang biasanya menerima kapal untuk memuat minyak tampak berhenti sementara. Tumpahan minyak besar tercatat di dekat pulau tersebut. Dan Amerika Serikat terus memberikan tekanan angkatan laut terhadap lalu lintas yang terkait dengan Iran. Penyelidikan yang beredar di berita perang sendiri menunjukkan tidak adanya kapal tanker minyak dalam gambar pada 7, 8, dan 11 Mei tanpa penjelasan yang jelas tentang penyebab pasti dari penghentian tersebut. Saya akan segera memberitahu Anda semua itu, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time, dalam kondisi terbaik, kualitas jurnalistik yang sudah terbukti. Dengan standar kredibilitas Milson Alves. Kart bukanlah pulau sembarangan bagi rezim Iran, itu adalah jantung minyak Iran. Ketika kapal-kapal menghilang dari sana, pesannya sangat serius. Atau Teheran sedang mencoba melindungi kapal-kapal dari risiko yang lebih besar. Atau terminalnya terjebak di antara kebocoran, blokade, ketakutan akan serangan, dan keruntuhan logistik. Reuters mencatat bahwa citra satelit menunjukkan adanya noda minyak mencurigakan antara 6 dan 8 Mei. Dekat Kart, pusat ekspor minyak utama Iran, dengan luas yang diperkirakan sekitar 45 km persegi. Teheran membantah bahwa kebocoran berasal dari tangki, pipa, atau sistem pemuatan lokal dan menyalahkan kapal non-Iran yang diduga membuang limbah terkontaminasi. Evakuasi kapal-kapal dalam skenario ini menyentuh titik paling sensitif bagi rezim. Iran sangat bergantung pada pulau itu untuk menyalurkan sebagian besar minyaknya, dan media internasional sendiri menggambarkan Khark sebagai pusat utama ekspor Iran. Ketika terminal tanpa kapal tanker di titik pemuatan, kepanikan tidak hanya datang dari risiko militer. Kepanikan juga datang dari kemungkinan Teheran kehilangan kendali atas keran minyaknya sendiri. Pergerakan ini terjadi sementara kehadiran Amerika Serikat di Teluk terus memberikan tekanan pada rezim tersebut. Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan bahwa dalam 4 minggu blokade laut terhadap kapal-kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan Iran, pasukan Amerika telah mengalihkan 67 kapal komersial, mengizinkan 15 kapal bantuan kemanusiaan untuk lewat, dan melumpuhkan 4 kapal guna memastikan kepatuhan terhadap operasi tersebut. Data ini mengubah arti penting kelumpuhan di Kart, karena tampaknya bukan peristiwa yang terisolasi di tengah laut. Ini tampaknya merupakan bagian dari rangkaian di mana Iran semakin kehilangan kebebasan bergerak, sementara Washington memilih kapan memperketat tekanan dan di mana menekannya, dan sejauh mana membiarkan rezim bernapas. Pada saat yang sama, tanda-tanda di sekitar Teluk menunjukkan bahwa pemerintah lain sudah bersiap untuk fase yang lebih keras. Berita yang beredar menunjukkan bahwa Uni Emirat Arab sedang membangun struktur perlindungan anti-drone di sekitar area penyimpanan minyak dengan perancah baja dan penghalang yang lebih berat daripada sekedar jaring sederhana. Logikanya jelas, jika kapal tanker minyak mulai menjauh dari Khark dan struktur energi mulai dilindungi secara terburu-buru di bagian lain Teluk, pasar memahami bahwa risikonya bukan hanya di atas kertas. Dan kemudian fakta tersebut menjadi mudah dipahami. Jika Teheran harus menarik kapal-kapal dari pulau ekspor utamanya, rezim tersebut sedang mempertahankan apa yang masih mereka miliki sebelum kehilangan lebih banyak lagi. Gambaran dermaga kosong di Khark secara langsung memukul narasi kekuatan Iran. Pemerintah yang mengklaim menguasai Teluk berupaya menggunakan Hormuz sebagai alat tekan dan mengancam kapal-kapal pesaing. Ia seharusnya tidak melihat terminalnya sendiri berubah menjadi area yang sunyi. Kepanikan justru muncul di situ. Bukan kepanikan akibat ledakan yang ditampilkan secara penuh di layar. Ini adalah kepanikan dari sebuah sistem yang mulai menarik kembali aset-asetnya yang paling berharga, karena tahu bahwa bagian-bagian itu bisa menjadi target, bukti, atau kerugian. Kisah Khark membantu kita memahami mengapa detail ini tidak bisa dianggap sepele. Selama perang antara Iran dan Irak pada tahun 80-an, pulau itu dianggap sebagai titik paling rentan dari minyak Iran. Media Inggris mencatat bahwa pasukan Irak meningkatkan serangan di sekitar Khark pada tahun 1984. Terutama dengan kekuatan udara dan ranjau laut. Los Angeles Times juga melaporkan pada Februari 1988 serangan baru Irak terhadap terminal minyak utama Iran di Teluk.
Pada saat itu Baghdad menargetkan ekonomi perang Teheran karena mereka tahu bahwa minyak membiayai perlawanan Iran. Hari ini, gambaran kapal-kapal yang menghilang dari terminal membangkitkan ingatan strategis yang sama. Ketika Harb berada dalam bahaya, masalahnya bukan hanya militer. Ini adalah masalah finansial, psikologis, dan politik. Bedanya, sekarang Iran tidak hanya menghadapi musuh regional yang mencoba menghantam ekspornya. Iran menghadapi tekanan yang lebih luas dengan blokade laut oleh Amerika Serikat, pasar energi yang waspada, negara-negara Teluk memperkuat pertahanan, dan para pembeli berusaha memastikan pengiriman melalui jalur yang semakin rawan. Pada perang tahun 80-an, Teheran masih bisa menyebar sebagian operasinya, menyesuaikan rute dan bertahan meski dengan biaya tinggi. Sekarang, setiap gerakan diawasi oleh satelit. Setiap kapal tanker yang berhenti menjadi sinyal bagi pasar. Dan setiap noda di laut menimbulkan kecurigaan tentang keamanan infrastruktur. Rezim mungkin bisa mencoba menjelaskan noda itu sebagai pembuangan dari kapal lain. Tapi mereka tidak bisa menyembunyikan fakta paling pahit. Terminal-terminal itu terlihat tanpa aktivitas normal kapal tanker. Contoh dari negara lain menunjukkan mengapa penarikan kapal begitu menakutkan. Pada tahun 2024, serangan di Laut Merah membuat pengiriman minyak dan bahan bakar meningkat 47% di rute terpanjang melalui Tanjung Harapan karena perusahaan-perusahaan lebih memilih menghabiskan lebih banyak waktu dan uang daripada membiarkan kapal-kapal mereka terkena resiko. Di Libya, blokade dan penutupan terminal seperti Ras Haslanuf dan Es-Said juga menunjukkan bagaimana perang internal dapat mencekik ekspor tanpa harus menghancurkan semuanya. Hal lain yang membuat rezim Iran semakin panik adalah pergerakan jet tempur Amerika yang dikirim ke dekat zona perang Iran. Dan sinyal terkuat muncul di pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi. Dalam berita yang beredar, citra satelit menunjukkan kedatangan sekitar 15 jet tempur F-16 di lokasi tersebut, meningkatkan jumlah pesawat model tersebut yang disebutkan menjadi 53 di pangkalan. Sementara pesawat kargo, pesawat pengisian bahan bakar, dan pembom B-1B tetap melakukan aktivitas yang terkait dengan Timur Tengah. Bagian terbaru yang membantu mempertahankan suasana ini datang dari Air and Space Forces, yang hari ini melaporkan bahwa Pentagon sudah memperkirakan biaya operasi melawan Iran sekitar 29 miliar dolar. Termasuk juga kerusakan pada pesawat dan tangki pengisian bahan bakar di pangkalan Pangeran Sultan itu sendiri. Artinya, pangkalan itu bukan sekedar detail yang jauh. Pangkalan itu menjadi bagian nyata dari perang, diserang, diperkuat, dan dipertahankan sebagai titik tekanan udara Amerika Serikat di dekat Iran. Kedatangan jet tempur ini sangat berarti karena terjadi pada hari yang sama ketika tanda-tanda militer lainnya muncul di sekitar krisis Iran. Situs khusus Itamil Radar melaporkan hari ini bahwa pembom B-1B Lance milik Angkatan Udara Amerika Serikat terus melakukan misi jarak jauh. Berangkat dari pangkalan RAF Fairford di Inggris menuju Mediterania Timur, mengulangi pola yang diamati dalam beberapa hari terakhir setelah gencatan senjata dengan Iran. Dan Reuters juga melaporkan hari ini bahwa jet tempur Arab Saudi menyerang target milisi yang didukung Teheran di Irak selama perang, setelah serangan drone dan rudal terhadap Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya. Washington tidak hanya memindahkan pesawat sebagai rutinitas. Amerika Serikat mempertahankan jet tempur, pembom, pesawat kargo, dan pesawat tanker dalam posisi untuk mencegah Iran mengubah Teluk menjadi zona bebas untuk pemerasan militer. Teheran mungkin bisa mencoba mengendalikan narasi, tetapi mereka tidak bisa mengendalikan dampak visual dari dermaga-dermaga yang kosong. Kargo yang berhenti menyampaikan pesan yang sulit bagi rezim untuk dijual sebagai sesuatu yang normal. Iran membangun tekanannya di atas rasa takut akan menutup Teluk, tetapi sekarang mereka melihat pusat ekspor mereka sendiri terbuka, diawasi, dan tanpa aktivitas yang menopang masuknya uang. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir, lihatlah komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves. Selanjutnya.